is a good thing ya. Hari kedua di Nusa Penida. Akhirnya baju ini kepake juga. Ini baju renang aku. Karena kita hari ini mau snorkeling. Dan tadi udah buru-buru mandi. Enggak mandi, maksudnya udah buru-buru kesini karena bangunnya kita jam 7 dan ini di titik kumpulnya itu jam 8. Jadi aku buru-buru kesini, nggak sempat ngapa-ngapain lagi, pakai lipstick doang. Welcome to my YouTube channel. Dan kita lagi menunggu untuk dimulainya diving. Aku snorkeling aja karena aku nggak punya license untuk diving. Dan ini equipmentnya udah disediain. Jadi kita beli tiket online, terus ke sini di titik temunya, terus dikasih equipmentnya. Dan sekarang masih menunggu. Ini situasi di sekitaran sini. Kayaknya yang snorkeling hari ini cuma aku doang orang Indonesia. Yang lainnya ada orang Korea, India, sama China. We are ready. I am ready now. I hope this is a good day because kemarin kita sangat kecapean dan kepanasan. Burn, we are burn. Oh, so good. A few moments later. Finally, aku balik lagi ke cottage. Ini aku udah hitam banget, guys. Hitam super duper. Hitam banget di sini. Karena sini emang panas banget. Wah, rambut aku. Jadi aku dari tempat snorkeling itu udah nggak mandi lagi, langsung balik ke cottage karena kita mau check out jam 12 siang. Jadi kita mandinya di cottage. Oh my god, hitam banget. Jadi kita nanti mandinya di cottage dan check out, dan habis ini makan dan menunggu kapal untuk balik lagi ke Bali. Dan tadi pas snorkeling aku kecewa banget sama diri aku sendiri. Kenapa? Karena kita kan snorkelingnya di 4 pos, tapi aku tuh tadi mungkin karena emang belum sarapan dan kemarin emang kecapean banget, makanya tadi pas di kapal tuh aku tiba-tiba mual, pusing. Di spot pertama aku turun tapi cepet naik karena udah berasa nggak enak badan. Dan di spot kedua, spot pertama itu di Manta Bay. Spot kedua kita ke apa sih namanya? Crystal Bay, terus ke Pluah Puyung Beach. Terus yang terakhir aku lupa namanya apa. Untuk melihat turtle, melihat kura-kura. Tapi aku di spot kedua, ketiga nggak bisa karena emang bener-bener aku udah merasa nggak enak banget. Akhirnya di spot keempat aku dikasih minyak angin sama orang yang sesama rombongan gitu. Dia anak-anak dari Jakarta, dikasih minyak angin dan merasa lebih baik. Dan akhirnya aku jackpot. Aku jackpot di boat. Dan habis itu aku coba setelah jackpot merasa lebih baik dan coba untuk turun untuk snorkeling, dan baru sekitar 2 menit turun udah disuruh naik lagi dan pulang. Ya udah, akhirnya sampai di spot untuk snorkelingnya, di titik temunya aku udah nggak bilas baju lagi, udah nggak bilas lagi, langsung balik ke cottage karena kita harus check out di jam 12. Jadi udah, inilah aku sekarang. Ini lagi nunggu giliran untuk bilas, untuk mandi, dan habis ini kita siap-siap balik ke Bali. Dan liburan di Nusa Penida berakhir. Bukan liburan, trip di Nusa Penida berakhir. Kita mau balik ke Bali dan kita akan stay di Ubud. Sumpah, di sini aku bener-bener jadi hitam banget.
guys, ini hari terakhir kita di Nusa Penida. Kita lagi makan siang sekarang sambil nunggu tiket kapal kita untuk balik lagi ke Bali. Kita belinya tiket kapal di jam 3:30. So sambil menunggu kita mampir untuk makan siang dulu. Dan setelah itu kita akan balik lagi ke Bali dan kita akan stay di area Ubud. Wah, jadi aku pengen menceritakan kejadian saat itu. Jadi si Babang ini seperti biasa selalu membeli apa-apa tuh lewat aplikasi online. Jadi dia beli tiket, tiket pesawat, booking hotel, itu semuanya by online as always ya. Dan saat itu beliau ini beli tiket dengan jam keberangkatan yang paling cepat dari Nusa Penida ke Pelabuhan Sanur. Karena kita sesampainya di Sanur itu masih harus melakukan perjalanan lagi sekitar 40-1 jam ke area Ubud. Nah oke, jadilah dia mendapatkan tiket yang paling cepat jam keberangkatannya itu adalah tiket Semayawan. Nah, udah kita nih tenang-tenang aja nih sambil makan siang kita nunggu jam keberangkatan tiba. Ketika 15 menit lagi baru mau berangkat, kita akhirnya menuju ke Pelabuhan Sanur karena emang sedekat itu tempat makannya ke pelabuhannya ini. Pelabuhan utama ya, pelabuhan yang terbesar. Sesampainya di sana, kita langsung balikin motornya karena emang lokasi tempat rental motornya itu ada di pelabuhan itu gitu. Nah terus si empunya itu nanya, berangkatnya jam berapa? Aku bilang ini sekarang udah mau berangkat. Oh belum ada kapal yang mau berangkat sekarang, adanya tuh jam 5 gitu ya. Terus dia tanya, emang nama kapalnya nanti apa? Terus aku tanya ke si Babang. Nah si Babang bilangnya belinya di tiket perahu atau boat itu namanya Semayawan. Sorry, bukan perahu, kapal. Semayawan. Terus si yang punya ini kaget gitu. Loh, Semayawan itu pelabuhannya di sana, di Semayawannya, bukan di sini. Jadi ternyata guys, itu pelabuhannya beda dari pelabuhan tempat kita datang sebelumnya. Kita sangkanya kan berangkatnya dari situ juga. Ternyata di Nusa Penida itu ada beberapa pelabuhan gitu. Jadi kalau kita beli tiketnya beda, beli tiketnya bukan buat dari pelabuhan itu, ya berarti kita berangkatnya dari pelabuhan itu, yang lain itu. Dan ternyata tiket Semayawan yang kita beli ini di situ bukan pelabuhannya, katanya Semayawannya. Terus kan kita pikirnya, oh Semayawan mungkin beberapa ratus meter aja gitu ya. Jadi kita mau jalan kaki aja ke sana. Terus katanya lagi, wah jauh banget, jangan kita antar aja gitu. Karena ke Semayawannya itu ternyata masih harus melakukan perjalanan 20 menit lagi dan kapal kita udah mau berangkat. Oh my god. Akhirnya ya udah. Katanya bisa dibatalin aja gitu, batalin aja, minta refund. Tapi kan kita nggak tahu karena kita juga belinya online kan, jadi nggak tahu mau minta refundnya kayak mana gitu. Akhirnya udah ya kita langsung deh diantar ke Semayawan pakai 2 motor gitu. Jadi si ibunya yang punya rental bonceng aku, terus bapak yang satunya lagi bonceng si Oktai. Menujulah kita ke Semayawan. Ternyata pelabuhan Semayawan itu jauh lagi ke sana. Dan sesampainya di sana kita langsung buru-buru, langsung disambut dan disuruh cepat udah berangkat kapalnya. Terus ternyata kapalnya itu udah berangkat, tapi beruntungnya kapalnya itu belum jauh gitu. Jadi kayak masih kelihatan di pelabuhan, kayak masih beberapa puluh meter gitu dari pelabuhan. Dan sama petugasnya dikontak lah orang yang di kapal. Akhirnya si kapalnya mau berbalik ke arah pelabuhan lagi dan kita naik gitu. Tapi aku dengar ada beberapa suara-suara gitu yang kayak marah gitu. Kayak aduh, gara-gara kalian nih akhirnya kapalnya harus putar balik lagi gitu. Terus si beli yang satu yang jalan sama aku di belakang aku tuh pas kita buru-buru ke kapal, katanya padahal bisa tuh Mbak minta refund aja di sini, nanti kami balikin duitnya, terus beli lagi tiket untuk keberangkatan selanjutnya.
Cuman aku jawabnya ya kita nggak tahu, nggak disampaikan seperti itu. Kita juga beli tiketnya online, bukan langsung beli di pelabuhan. Terus katanya bisa kok, walaupun beli online ternyata bisa minta refund. Dan finally kita akhirnya naik kapal, kita dapat tempat duduk juga, walaupun tadinya udah kelihatan full banget kapalnya, tapi setelah dicari-cari ternyata masih ada 2 bangku yang tersisa, pas banget. Sebelumnya bangku itu diletakin tas yang gede banget sama salah satu turis mancanegara. Cuman setelah aku permisi, aku bisa nggak duduk di situ gitu. Katanya, oh ya bisa silakan. Ternyata dia baik banget gitu. Dan ternyata perjalanannya dari Pelabuhan Semayawan ke Pelabuhan Sanur itu sedikit lebih lama dibandingkan dengan berangkat dari pelabuhan yang sebelumnya. Aku lihat di jam aku dan di HP aku tuh perbandingannya sekitar hampir mau 1 jam. Kalau di pelabuhan sebelumnya kan kita cuman kayak 30 sampai 40 menit, tapi ini kita perjalanannya 1 jam mungkin ya, atau 1 jam 10 menit. Aku udah nggak yakin juga karena aku selama di perjalanan tidur terus. And kita sampailah di Pelabuhan Sanur. Kemudian aku tidak lupa mengambil koper aku yang aku titipkan di Sanur Luggage, dan kita menuju ke Ubud. Kita sampai pelabuhan, langsung pulang. Ternyata bukan lewat pelabuhan bandar, tapi lewatnya di sini. Oke. Jadi pelajarannya adalah kalau kalian ke Nusa Penida, terus mau balik lagi ke Sanur, berangkat secara mandiri, tidak pakai jasa travel, apa-apa mandiri, ya kalian benar-benar harus memperhatikan tiketnya, nama kapalnya, dari pelabuhan mana berangkat gitu. Karena ternyata di Nusa Penida itu ada beberapa pelabuhan, 4 ya kalau aku nggak salah ingat. Jadi beda-beda gitu, beda kapal. Kita beli tiketnya online, beda kapal, mungkin bisa jadi beda pelabuhan. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Tapi ya totally fine semuanya, nggak ada yang gimana-gimana. Orang-orangnya di sana juga baik-baik banget. Jadi ya, finally. Beli buah. Jadi kita udah beli jeruk yang sama sekali belum pernah dimakan. Ada rambutan, salak, mangustan. Ini buah markisa tapi yang udah masak. Jadi markisa masak bentuknya kayak gini. Dan jeruk bali 1, 2, 3, 4, 5. You can eat this first and tell me about the taste. Yummy. Do you like it? It's very good. Okay. This one? This is rambutan. Rambutan. Yes, because this is like hair. Rambutan. You like Good, it? but difficult. Difficult to eat. Okay. And this is salak. Salak. Stupid in the Turkish. Ya, salak artinya kalau bahasa Turki bodoh. Ya. No. Separate. Ah, Ya. okay. Okay. Good. Okay, and the last one, markisa. You eat with spoon. With spoon. Sweet and sour, I think, the taste. From this all? Best is Oh, the best markisa. yes. And the second, This mangustan and both. rambutan. Yeah. Okay. This and this. Ah, okay. Same. And the last. Good morning. Hari ini aku sudah di Ubud setelah balik dari Nusa Penida, dan kita sudah menemukan hotel di Ubud
ada cerita unik mengenai hotel ini, tapi sebelum aku ceritain ntar di kamar, kita room tour dulu. Kita room tour, home guest tour dulu, oke? Ini adalah homestay-nya, namanya Leket House. Dan dan aku udah pesan rental motor. Ini motor aku udah datang pagi ini. So nanti aku jalan-jalan hari ini dengan motor. Ini tampak depan ya. Kita lihat namanya. Tuh. Leket House. Ubud. Yuk masuk. Jadi pas masuk tuh kita langsung dapat long laundry di sebelah kiri. Dan di sini tuh bagus banget pemandangannya karena sangat adem. Terus kalau untuk kamarnya sendiri ada beberapa tipe gitu teman-teman. Jadi kalau kalian kesini kalian bisa pilih. Oh ya, di sini ntar ada kamar yang terpisah kamar mandinya, ada yang kamar mandi dapat kamar mandi private. Tergantung kalian mau pilih tipe kamar yang seperti apa. Jadi ini full kamar semuanya. And ini juga ada dapurnya. Jadi kamar aku yang itu, dan ini kitchennya. Beruntungnya aku dapat kamar yang dekat sama kitchen. Kita masuk ke kamarnya yuk. Wait, kunci. Aku buka dulu guys. Dan ini kamarnya berantakan karena semalam aku habis bongkar-bongkar pas sampai di sini. This is it. Oops, sorry. So ini dia kamarnya, jadi tempat tidur. Ada gorden sini, bisa kalian tutup dan buka. Pokoknya semuanya full sampai di belakang tuh kamar. Jadi di kamar aku kita dapat 2 bangku, 1 meja, terus ada terasnya juga. Ada jemuran di depan. Ada tempat tidur. Tempat tidurnya itu di apa sih namanya, di tembok kayak gini. Dapat 2 bantal, dapat selimut, ada AC-nya. Kita tutup karena AC-nya nyala. Ini barang-barangnya, sorry, berantakan. Belum sempat aku arrange. Dan ini dia kamar mandinya. Sorry, ini juga berantakan. Aku nyalain dulu. Nah, jadi kalau mau masuk ke kamar mandi, ini kita dapat lemari di sini. Kita bisa taruh barang-barang di sini. Aku bisa atur ntar di situ. Dan ada 1 wastafel, ada kaca. Halo. And ada toilet dan ada shower. Oh ya, untuk showernya juga ada water heaternya. Jadi kalau mau mandi air hangat bisa. Mau mandi air panas juga bisa ya. Kalau mau kulitnya gosong. Oke, that's it. Kita nggak dapat fridge ya di kamar. Untuk kamar yang aku pilih ini, harganya 250.000 per malam, dan itu udah termasuk murah banget ya untuk area ini. Jadi ada sedikit cerita. Kemarin itu aku nyampe dari Pelabuhan Sanur, langsung pesan Grab ke Ubud, ke tempat ini maksudnya, ke Leket House. Dan itu untuk Grabnya aku bayar 128.000 untuk nyampe di sini. Nah, setelah sampai di sini, karena aku bookingnya guest house ini dari aplikasi, dan ini di Central Ubud tapi sangat-sangat murah. Aku langsung booking 2 malam, bayarnya cuma 190.000 tanpa aku mengecek dulu fasilitas dan tipe-tipe kamar sebelumnya. Oke, so sampai di sini aku langsung check in dong dan langsung bayar sebesar 190.000. Dan diantarlah aku ke kamar. Dan aku sangat kaget awalnya
Karena aku melihat di aplikasi kamarnya itu bagus, fasilitasnya bagus, dan pemandangannya of course bagus. Dan memang pas aku sampai memang pemandangannya bagus seperti yang kalian lihat. Tapi kamarnya itu sangat jauh berbeda dengan kamar yang aku pesan di aplikasi. Aku mau protes nggak enak, ya udah aku langsung masuklah ke kamar dan baring-baring. Mau nangis iya, tapi lucu juga gitu. Kok bisa ya aku nggak ngecek dulu? Akhirnya aku buka-buka aplikasi lagi dan aku pikir, oh ya udahlah, aku mau pindah hotel aja. Aku cari-cari di aplikasi hotel yang di dekat-dekat sama Central Ubud sini. Harganya itu mahal, dan kalaupun ada yang terjangkau yang di bawah 500-an ribu per malam ada, tapi udah full booking semua. Akhirnya aku memutuskan untuk buka aplikasi lagi dan cek, kok bisa ya aku nggak kepikiran atau nggak ngecek kalau fasilitas kamarnya itu seperti ini. Dan setelah aku scroll lagi untuk aplikasi ini, untuk guest house ini di aplikasi, aku lihat, oh, aku goblok banget kok, aku nggak kepikiran. Kan di guest house ini ada tipe-tipe kamarnya gitu. Nah, ternyata tipe kamar yang aku pilih itu adalah tipe kamar yang paling bawah atau yang paling murah gitu. Aku balik lagi dong ke depan ke tempat mbahnya atau ke tempat ibu yang menjaga tempat ini. Aku tanya, Bu, ada nggak tipe-tipe kamar yang lebih di atas? Kalau ada saya mau pindah kamar. Terus kata si ibunya, oh iya ada. Mau pilih yang mana? Yang kamar yang ada AC-nya sama kamar mandinya, atau yang ada kamar mandinya tapi nggak ada AC, adanya kipas angin. Aku tanya, berapa kalau yang misalnya ada AC-nya? Dia bilang kalau mau yang ada AC-nya per harinya 250.000, dan kalau mau yang ada kamar mandi di dalam doang itu 200.000. Dan tahu nggak, 250.000 per malam itu sudah sangat-sangat murah di sini dengan fasilitas kamar yang udah kalian lihat sebelumnya. Ada kamar mandinya, ada lemarinya. Ya udah aku memutuskan, oke, aku ambil yang 250.000 per malam. Masih ada nggak? Oh ya masih ada, tinggal tersisa 2 kamar. Dan ya aku langsung memutuskan untuk pindah ke kamar ini. Karena kamar yang sebelumnya itu emang ada kipas anginnya, tapi teman-teman di sini tuh lagi panas-panasnya. Jadi walaupun kita putar kipas angin dengan kondisi kipas anginnya yang letoy, itu kayak nggak ada oksigen sama sekali di dalam kamarnya. Dan kamar mandi sharingnya kita harus jalan beberapa meter ke arah kamar mandinya melewati kamar-kamar tamu yang lain. So ya, I'm so lucky karena akhirnya aku mendapatkan fasilitas kamar seperti ini dengan lingkungan yang adem dan bagus seperti ini, dengan harga cuma 250.000 per malam. Dan aku langsung booking 2 malam. So karena sebelumnya aku udah bayar 190, aku tinggal menambahkan selisih dari itu. Jadi aku bayar 500.000 untuk 2 malam. Dan di sini juga ada fasilitas laundry. Kalau kalian kesini terus ada pakaian kotor, kalian bisa laundry di depan sama ibunya. Harganya 15.000 per kilo. Dan beliau juga jual makanan, jadi kalian tinggal pilih mau beli makanan di depan. Harganya juga murah-murah, hanya kisaran dari 2.000 sampai dengan 15.000. Atau kalian mau masak sendiri karena di sini udah dilengkapi dengan kitchen juga.